Siap-siap, mulai tahun 2026 sistem tunjangan profesi guru di Indonesia bakal berubah total. Dan ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan loh, ini adalah sebuah perombakan mendasar yang akan terasa banget dampaknya bagi puluhan ribu guru di seluruh negeri. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya semua ini, dan kenapa pemerintah mengambil langkah sebesar ini sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, yang paling terasa langsung di kantong, jadwal pembayaran. Kalau dulu tunjangan itu cairnya per 3 bulan atau triwulan, nah mulai 2026 nanti, para guru akan menerimanya setiap bulan. Kelihatannya simpel kan? Tentu saja, ini kedengarannya kayak kabar baik. Siapa sih yang nggak seneng dibayar lebih cepat? Tapi, ternyata pembayaran bulanan ini cuma permukaannya aja. Di baliknya, ada sebuah perombakan sistem yang jauh lebih besar dan fundamental. Jadi, ini sama sekali bukan cuma soal mindahin jadwal pembayaran. Kita ini sedang masuk ke sebuah era yang benar-benar baru soal tunjangan guru, yang mengubah total alur kerjanya, cara validasi datanya, dan yang paling penting, siapa yang pegang tanggung jawab. Terus, gimana sih cara kerja mesin validasi bulanan yang baru ini? Semuanya itu diatur oleh sebuah ritme kerja baru yang super ketat. Di sini, setiap tanggal jadi sangat krusial dan bisa dibilang nggak ada ruang buat kesalahan. Coba bayangin ya, siklus ini bakal berulang terus setiap bulan, tanpa henti. Sekolah itu punya waktu 2 minggu pertama, dari tanggal 1 sampai 14, buat sinkronisasi semua data guru di sistem pusat, yaitu Dapodik. Tepat di tanggal 15, tok, pintunya ditutup. Nggak ada negosiasi, datanya ditarik sama sistem pusat. Cuma dalam waktu 5 hari, mesin otomatis ini bakal memvalidasi jutaan data. Dan setelah tanggal 20, SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi bakal terbit otomatis buat guru yang datanya valid. Konsekuensinya jelas banget. Telat sinkronisasi 1 hari aja, misalnya baru sinkron di tanggal 16, itu artinya data Anda baru akan diproses di siklus bulan berikutnya. Tunjangan Anda ya tertunda 1 bulan penuh. Udah nggak ada lagi istilah nanti diperbaiki atau bisa diurus. Nah, biar ritme super ketat ini berjalan lancar, sistemnya juga dilengkapi dengan aturan penguncian dan pengawasan data yang sangat kaku. Tujuannya cuma satu, mencegah adanya anomali data dan praktek-praktek yang kurang pas. Jadi gini, di sistem baru ini udah nggak ada lagi tuh istilah buka kunci buat perbaikan data. Prinsipnya simpel banget, siapa yang datanya valid duluan, dia yang dapat slotnya. Begitu jam mengajar seorang guru divalidasi untuk bulan Januari, slot jam itu langsung terkunci untuk dia dan nggak bisa diklaim guru lain di bulan yang sama. Aturan penguncian data yang kaku ini sebetulnya dirancang buat satu tujuan spesifik, menghentikan praktek kreatif yang selama ini mungkin dikenal dengan istilah arisan jam. Apaan tuh arisan jam? Cara kerjanya begini, bayangin ada sekolah yang gurunya mungkin lebih banyak dari jam mengajar yang tersedia. Nah, di bulan Januari, semua jam mengajar dialokasikan ke guru A biar validasinya lolos dan tunjangannya cair. Terus, pas masuk bulan Februari, data di Dapodik diubah lagi, jam mengajar yang sama dialihkan ke guru B. Begitu seterusnya. Nah, ini dia kuncinya. Sistem yang baru ini cukup pintar buat mendeteksi pola aneh seperti ini. Praktek arisan jam itu nggak lagi dilihat sebagai trik cerdas, tapi langsung ditandai sebagai sebuah anomali. Ini jadi kayak lampu merah raksasa buat kementerian, yang bisa jadi sinyal adanya potensi kelebihan guru atau salah urus di sekolah tersebut. Oke, sistemnya emang ketat banget. Tapi, gimana kalau keterlambatan itu bukan salah guru? Misalnya karena masalah administrasi. Untungnya, ada jaring pengaman cerdas yang dibangun di sistem ini untuk melindungi hak guru, selama masalahnya itu sah dan bukan rekayasa ya. Kita ambil contoh kasus yang sering terjadi deh. Misalnya, surat keputusan pembagian tugas mengajar Anda itu baru terbit di bulan Maret. Artinya, data Anda di Dapodik baru bisa divalidasi pada bulan itu juga. Lalu pertanyaannya muncul, apakah ini berarti tunjangan Anda untuk bulan Januari dan Februari hangus begitu saja gara-gara keterlambatan administrasi? Jawabannya, untungnya tidak. Disinilah fitur canggih yang namanya recalculate atau flashback ini bekerja. Jadi, saat data Anda akhirnya valid di bulan Maret, sistem nggak cuma memproses pembayaran bulan itu aja. Dia akan otomatis nengok ke belakang, ngecek data bulan Januari dan Februari. Sistem akan memeriksa apakah slot jam mengajar Anda di bulan Januari dan Februari itu kosong atau sudah diisi oleh guru lain.
Kalau ternyata kosong, sistem tahu itu adalah hak Anda yang tertunda. Dan tunjangan untuk ketiga bulan tersebut akan dibayarkan sekaligus. Adil kan? Semua otomatisasi ini akhirnya membawa kita pada perubahan yang mungkin paling radikal dari semuanya. Pergeseran total soal akuntabilitas. Jadi, siapa yang sekarang benar-benar bertanggung jawab di ujung jari mereka? Peran Dinas Pendidikan Daerah itu berubah drastis. Kalau dulu mereka lebih kayak penjaga gerbang terakhir yang ngasih stempel persetujuan. Sekarang beda. Mereka menjadi pengawas aktif di lapangan yang tugasnya memverifikasi kebenaran data dan melaporkan kalau ada kejanggalan ke pusat. Kalau bukan dinas, terus siapa dong? Nah, ini dia. Tanggung jawab mutlaknya sekarang ada di pundak kepala sekolah. Setiap klik tombol sinkron di Dapodik, itu secara otomatis menghasilkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ini sama saja dengan sebuah pernyataan hukum secara digital dari kepala sekolah yang menjamin kebenaran semua data yang dikirim. Ini adalah pergeseran cara berpikir yang luar biasa loh. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya biar data ini lolos verifikasi dinas, tapi berubah menjadi apakah data yang saya kirim ini siap diaudit kapan saja dan bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum? Pergerakan menuju otomatisasi dan tanggung jawab langsung ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan oleh setiap pemimpin pendidikan. Di era data yang serba terhubung dan selalu diawasi seperti sekarang ini, apa sih makna akuntabilitas yang sesungguhnya?